betul ada Wia. Ibuhannya kanalakan ngaran ulun Miratin Ayu Minasari. Halo Ca, perkenalkan jenengku Isna Nia Rahayu. Halo teman-teman, tahu nggak? Sahabat aku berasal dari berbagai daerah loh. Ada yang orang Banjar, orang Jawa, orang Dayak. Di sekolah kita juga pasti bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah. Contohnya nih, dulu guru aku itu asli orang Medan. Jadi waktu dia ngomong kayak ada logatnya gitu. Terus aku juga punya teman orang Sunda. Dia itu pinter banget ngelawaknya. Dan dia juga pinter di kelas. Nah teman-teman, itu baru keberagaman di sekolah loh. Coba deh teman-teman bayangin keberagaman di seluruh Indonesia. Kita mulai dari penduduknya dulu nih. Penduduk di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, di ratusan pulau di Indonesia. Nah, kehidupan di tiap pulau tersebut pasti berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, di dekat hutan, dan di dekat pantai. Oh iya, teman-teman pasti tahu, di negara kita ini ada 6 agama loh. Ada agama Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, dan juga Hindu. Pokoknya kalau udah ngomongin soal budaya, Indonesia udah pasti paling kaya deh. Kita lihat aja dari bahasanya. Kalau misal satu pulau di Indonesia bisa dibagi menjadi puluhan wilayah dan tiap daerah itu punya bahasa daerahnya masing-masing. Wah, berarti bahasa daerah yang eksis di Indonesia bisa mencapai 600 bahasa loh. Ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Dayak, bahasa Banjar, dan masih banyak lagi. Teman-teman, bentar dulu ya. Belum lagi kalau bahas soal pakaian adat. Di Indonesia, tiap suku punya pakaian adat tersendiri loh. Terus, pakaian adat sehari-hari itu beda-beda model loh sama pakaian adat untuk acara lain, kayak pernikahan, upacara keagamaan, atau upacara adat. Jadi, satu suku punya berbagai macam pakaian adat. Motifnya juga beragam loh. Kalau di Indonesia sih yang paling terkenal ya batik. Tapi kalau di Indonesia aku sih paling suka batik Sasirangan. Dulu waktu sekolah setiap hari Kamis aku selalu disuruh pakai batik Sasirangan. Oh iya, ngomong-ngomong soal kesenian, seni juga termasuk budaya loh. Dan di Indonesia ada beragam kesenian daerah. Contohnya ada tarian tradisional, lagu daerah, alat musik daerah, dan senjata tradisional. Terus teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya tari tradisional itu menggambarkan sehari-hari masyarakat. Jadi, tiap tarian itu kayak sebuah cerita, tapi disampaikan lewat gerakan dan musik. Nah, karena pakai musik, berarti ada musiknya dong. Alat musiknya juga pakai yang tradisional, kayak gamelan, angklong, kecapi, dan lain-lain. Selain buat tarian, alat musik tradisional juga digunakan untuk mengiringi lagu daerah loh. Kalau lagu daerah biasanya berisi pesan moral. Jadi, bisa digunakan untuk ngajari nilai-nilai kebaikan ke anak-anak. Makanya, jangan sampai lagu daerah ini hilang. Jadi, bisa digunakan untuk ngajari nilai-nilai kebaikan ke anak-anak loh. Makanya, jangan sampai lagu daerah ini kalah eksis sama lagu-lagu pop zaman sekarang. Teman-teman, kalian tahu nggak apa ini keris? Salah satu contoh senjata tradisional loh. Biasanya senjata tradisional digunakan untuk upacara adat. Kalau zaman dulu digunakan untuk berburu atau memotong kayu. Kalau kita lihat dari segi kebiasaan,
Orang Indonesia kebiasaannya juga macam-macam loh. Contohnya aja dari pakai baju. Nah, kalau aku lebih terbiasa pakai baju yang modelnya model kayak gini loh. Tapi kalau orang Baduy yang masih tinggal di desanya, mereka itu lebih terbiasa pakai baju sederhana dan pakai ikat kepala. Kalian ingat kan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Kalimat ini sudah ditulis dari zaman dahulu loh sama Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma. Jadi, memang sejak dulu para leluhur kita sudah tahu tentang keberagaman di Indonesia dan sadar kalau persatuan itu penting. Nah, makanya kita mesti jaga warisan itu. Jangan sampai kita beda suku, beda budaya, atau beda agama, kita malah jadi berantem. Tapi kita harus bersatu supaya kita jadi bangsa yang kuat, gak gampang dipengaruhi dan tidak gampang dipecah belah oleh negara lain. Dan yang paling penting, kita harus terus cinta sama budaya kita sendiri. Yuk, mari kita jaga dan lestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, ini yang paling berharga yang buat kita jaga, yaitu kearifan lokal. Nilai-nilai kebaikan di masyarakat kayak toleransi, menjaga alam, gotong royong, dan lain-lain jangan sampai hilang dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena nilai-nilai itulah yang bikin kita jadi Indonesia banget loh.